Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Mardiana dan Quratul Ain. Di sini kami akan membahas tentang makalah kami yang bertemakan tujuan dan manfaat ilmu lughah atau linguistik. Yang pertama, pengertian ilmu lughah atau linguistik. Secara etimologi, ilmu lughah terdiri atas dua kata, yaitu ilmun yang artinya ilmu dan al-lughah yang berarti bahasa. Sedangkan secara terminologi, ilmu lughah menurut linguis Arab adalah ilmu yang mengkaji bahasa untuk bahasa, baik secara sinkronis, diakronis, maupun komparatif. Jadi, ilmu lughah atau linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau telaah bahasa secara ilmiah. Bahasa, menurut Abdul Qadir Al-Wasilah, dibedakan menjadi 3 istilah, yakni 1. Language adalah suatu kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh setiap orang yang sifatnya itu pembawaan atau bahasa ibu. Yang kedua, lingui, yaitu kemampuan berbahasa dengan pembawaan yang telah membatin. Yang ketiga, parol, yaitu kemampuan berbahasa yang diperoleh dari ucapan seseorang. Kemudian, ciri bahasa sebagai alat komunikasi itu ada 12, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Sistem bermakna susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Sistem ini dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan yang lainnya itu berhubungan secara fungsional. Begitu pula bahasa. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu bersifat sistematis atau sistemis. Sistemis ini artinya bahasa itu tersusun berdasarkan pola yang teratur, tidak tersusun secara sembarangan. Sedangkan sistemis artinya bahasa itu terdiri dari subsistem-subsistem lain atau sistem bawahan seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Kata atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Kata-kata itu mengacu pada suatu konsep yang disebut dengan makna. Lalu, melalui lambang-lambang tersebutlah manusia dapat berkomunikasi. 3. Bahasa adalah bunyi. Bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang di dalam fonetik diamati dengan fon, di dalam fonemik diamati sebagai fonem. 4. Bahasa itu bermakna. Morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana merupakan satuan-satuan bahasa yang bermakna. Karena satuan-satuan bahasa tersebut berada pada tingkatan linguistik yang berbeda, maka jenis maknanya pun berbeda. Makna yang berkenaan dengan morfem dan kata disebut makna leksikal. Yang berkenaan dengan frase, klausa, dan kalimat disebut dengan makna gramatika. Dan yang berkenaan dengan wacana disebut makna pragmatik atau makna konteks. Kelima, bahasa itu bersifat arbitrar. Kata arbitrar bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, atau mana suka, yang artinya bahasa tidak ada hubungannya dengan suatu keharusan atau suatu kewajiban antara satuan-satuan bahasa dengan yang dilambangkannya. Keenam, bahasa itu konvensional. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada bagian bahasa bersifat arbitrar, lama-kelamaan menjadi kebiasaan atau konvensional, artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau tidak dipatuhi, maka akan terjadi hambatan komunikasi. Yang ketujuh, bahasa itu produktif. Kata produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah banyak hasilnya atau lebih tepatnya terus-menerus menghasilkan. Yang kedelapan, bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang kesembilan, bahasa itu universal. Artinya ada ciri-ciri yang sama yang dimilikinya oleh setiap bahasa yang ada di dunia ini. Yang kesepuluh, bahasa itu dinamis. Sesuai dengan kehidupan manusia yang berubah atau dinamis.
Maka bahasa sebagai satu unsur yang berkaitan erat dengan manusia, otomatis juga bersifat dinamis. Yang ke-11, bahasa itu bervariasi. Bahasa digunakan oleh masyarakat tertentu yang disebut masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa Indonesia adalah sekelompok orang yang merasa memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia. Yang ke-12, bahasa itu manusiawi. Dari penelitian, para pakar terhadap alat komunikasi binatang dapat disimpulkan bahwa satuan komunikasi yang dimiliki binatang itu tetap. Sejak dahulu hingga sekarang, komunikasi mereka terbatas hanya pada komunikasi yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Tujuan linguistik. Yang pertama, untuk memahami hakikat, fenomena bahasa, dan unsur-unsur yang menyusun bahasa tersebut. Yang kedua, untuk memahami fungsi bahasa yang digunakan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, untuk memahami kaitan ilmu bahasa dengan fenomena maupun aspek kehidupan. Yang keempat, untuk memahami model-model perkembangan bahasa di berbagai kalangan masyarakat dan bangsa, serta dalam berbagai masa. Yang kelima, untuk menyikapi kaidah-kaidah yang menyusun bahasa agar mudah dipahami. Manfaat linguistik. Yang pertama, bagi linguis, membantu menyelesaikan dan melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan bahasa. Yang kedua, bagi penyusun kamus, membantu dalam menyusun kamus yang lengkap dan baik. Yang ketiga, bagi penyusun buku teks, membantu memilih kata dan menyusun kalimat yang tepat. Yang keempat, bagi penerjemah, pengetahuan linguistik mutlak diperlukan dan bukan hanya yang berkenaan dengan morfologi, sintaksis, dan semantik saja, melainkan juga yang berkenaan dengan sosiolinguistik dan linguistik kontrastif. Yang kelima, bagi guru, melatih dan mengajarkan keterampilan berbahasa. Yang keenam, bagi politikus, membantu dalam aktivitasnya berkomunikasi dengan orang banyak. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.